Anda kembali lagi dalam rubrik Kabar Buku Tangan Terbuka Media bersama saya Citra. Nah, rubrik Kabar Buku kali ini masih membahas tema-tema di seputar terbitan Tangan Terbuka Media. Dan kali ini kita akan membahas tema yang berjudul Belajar Kepemimpinan dalam Keluarga, yang diambil dari renungan yang terdapat dalam buku Jujur Melangkah. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu. Tamu saya kali ini namanya Yohana Puspaning Tias Indrasmoro. Ya, halo Yohana, apa kabar? Baik. Iya. Oke, Yohana, kita kali ini akan berbincang-bincang di seputar tema belajar kepemimpinan dalam keluarga. Yang saya tahu sekarang lagi gimana kabarnya? Lagi kuliah ya? Baru masuk kuliah. Ya, puji Tuhan saya baru sekarang sudah mau masuk semester 2 di Institut Teknologi Bandung. Saya juga ngambil program studinya Sekolah Arsitektur Pengembangan Kebijakan. Oh gitu. Oke, itu tentu kan baru ya, maksudnya baru banget Yohana masuk kuliah. Terus gimana nih perbedaannya dari sekolah terus sekarang udah ya tentu udah kalau udah sekitar 6 bulanan ya baru masuk semester 2. Apa yang terjadi dalam perubahan yang baru ini gitu? Mungkin yang bisa saya bilang adalah berbeda banget. Berbeda banget ya. Karena sekolah itu semuanya kita sudah diatur gitu ya, dan ternyata kalau sudah masuk kuliah kita semua jadinya mengurus diri sendiri, jadi kita lebih terfokus kepada diri sendiri, terutama nggak sama teman-teman lagi gitu kan. Jadi akhirnya kita harus berpikir secara lebih luas, lebih menyeluruh gitu terhadap hidup kita sekarang dan hidup kita nanti ke depannya. Oh, gitu. ya lebih mandiri lah ya. Iya, apalagi sekarang Yohana ngekos kan ya. Iya. baru pertama kali. Ya, oke. Yohana, nah itu tadi kan Yohana bilang lebih semua dipikirin sendiri. Terus kita harus mikir gimana sih kita ke depannya gitu. Harus tentu nggak seperti sekolah ya. Jadi kalau udah kuliah. Nah, ngomong-ngomong soal itu, sebenarnya Yohana tuh kan sudah sering ya dulu maksudnya terlibat dalam organisasi. Nah, apakah sekarang dilanjutkan gitu waktu atau agak udah sulit gitu, apalagi sekarang ya kan program studi di ITB mungkin berat gitu ya dengan yang dulu sekolah. Gimana menurut Yohana? Iya, jadi bisa dibilang saya juga waktu semester kemarin itu memang mengurangi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan organisasi. Mungkin karena pertama adaptasi ya, karena betul. kita kan baru masuk terus langsung tiba-tiba ngekos tinggal sendiri gitu kan. Terus juga kedua menyesuaikan alur belajarnya, terutama kan masuk di salah satu perguruan tinggi yang katanya orang ternama gitu kan. Nah gitu. Terus habis itu yang ketiga apalagi ya itu rasanya saya lebih ingin berpikir dulu kayak apa value-nya, apa nilai yang bisa saya dapatkan kalau saya memang harus ikut suatu kegiatan yang berorganisasi, karena tentu saja banyak hal yang harus dikorbankan juga kan gitu. Jadi untuk sekarang saya memilih untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan organisasi atau kepanitiaan, tapi masih ada beberapa, tetapi memang dikurangi intensitasnya karena untuk hal-hal yang tadi sudah dijelaskan. Oke, iya. Untuk bisa lebih fokus dulu ya, lagi beradaptasi juga. Nah, ya itu dia, karena kan tema kita nih soal kepemimpinan yang kita pelajari dalam keluarga. Kalau saya boleh baca Amsal 4 ayat 1, dalam ayat 1 dituliskan begini. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Nah, ini menarik nih karena
temanya tentang kepemimpinan dalam keluarga, dan salah satu tuh bilang soal mendengarkan orang tua gitu ya, entah ayah entah ibu. Nah mungkin yang perlu teman-teman, maksudnya sobat media perlu tahu ya, Yohana ini sering terlibat aktif dalam organisasi seperti tadi yang dia sampaikan. Nah kita pengen tahu nih sobat media, apa sih yang mendorong Yohana waktu, kalau sekarang kan tentu sedang beradaptasi, tapi kalau pada waktu itu apa sih yang mendorong Yohana untuk bisa terlibat gitu? Apakah itu ada juga semangat dari orang tua atau dukungan orang tua tentang aktivitas di luar atau dalam hal ini organisasi? Apalagi kamu seringan jadi ketua atau pemimpin gitu ya. Nah gitu, makanya coba kira-kira gimana? Ya, mungkin sekalian cerita latar belakangnya dulu ya. Jadi kebetulan aku kan SMA-nya di SMA Negeri 68 Jakarta, dan itu kan negeri kan, jadi pasti ada rohani Kristennya. Nah kebetulan itu memang guru aku memang bukan minta ya, kayak bertanya, Yohana mau nggak jadi ketua? Terus ya waktu itu ujung-ujungnya ya hanya karena saya nggak bisa nolak aja sih sebenarnya, kayak oh iya Bu, mau Bu. Jadi sekarang waktu itu menjadi ketua rohani Kristen di 68. Lalu di saat yang selang sebulan 2 bulan ditanya lagi di gereja ya, di GKJ Jakarta, Yohana bersedia kira-kira tidak kalau mau jadi ketua. Terus jadi akhirnya iya juga, karena tidak bisa nolak juga gitu kan. Jadi akhirnya aku mikir juga oh ya udah coba aja gitu kan, kita ya akan belajar aja dinamikanya gitu, walaupun ternyata kedepannya sudah banyak yang sudah dilalui karena juga lagi COVID kan waktu itu kan, kita semua kan COVID kan pasti ada yang berubah juga kan, kita harus menyesuaikan. Jadi akhirnya mendapat nilai yang memang aku cari sih gitu. Dan sebenarnya tuh inspirasi saya untuk menjadi pemimpin adalah karena memang di keluarga sendiri juga terbentuk suatu demokrasi gitu. Jadi misalnya papa saya encouraging untuk kita ngobrol gitu, mama juga begitu. Terus akhirnya saya juga, adik saya juga sama-sama punya hak suara. Jadi kita tidak merasa suara kita tidak akan didengar gitu. Mungkin balik ke dalam tulisannya tadi ya, kita juga merasa didengar, maka kita berani akhirnya ujung-ujungnya. Makanya dari situ juga tumbuh merasa ingin mendengarkan teman-teman saya juga yang ada di rohani Kristen lah, atau ada yang di gereja gitu. Iya, oke. Awal mulanya mungkin karena ya udah nggak bisa nolak tapi ketika dijalani dan kamu punya juga encouraging itu dari keluarga, dan kenapa enggak gitu kan, untuk enggak bisa mengkoordinasikan kawan-kawan gitu ya. Ya itu bagus juga sih, kamu berani mencoba berarti. Iya. Seorang pemimpin itu harus berani mencoba berarti ya. Oke. Nah, selanjutnya aku mau tanya ini apa sih, kalau kan kita pasti tadi kamu bilang juga punya sekarang lagi fokus sama studi. Nah, pengen tahu nih dari sisi seorang Yohana yang pernah gitu ya dalam organisasi, pernah merasakan dinamikanya. Terus ya pasti kan sekolah itu bukan sekedar kita ini ya ya kita tentu menuntut ilmu, tapi kita punya mungkin Yohana punya tujuan gitu. Sekarang ini sudah berpikir nih, apalagi sekarang jurusannya apa tadi, agak susah nih, planologi ya. Planologi, ya nanti saya untuk tahun kedua baru masuk ke jurusannya namanya planologi atau perencanaan wilayah kota. Perencanaan wilayah kota. Merencanakan wilayah dan kota. Gitu. Gimana nih kamu bisa ada di jurusan itu, terus ada tujuan kah gitu, soalnya kamu kepikiran sekolah di bidang itu? Iya. Sejujurnya aku juga masuk ke dalam program studi yang aku mau itu memang udah ngejar banget ya dari 2 tahun lalu mungkin ya. Itu alasannya sederhana, karena aku mikirnya di situ kayaknya prospek kerjanya luas gitu. Terus
berpikir oh ya udah selama dijalanin ya kita jalanin aja gitu ya. Dan terus saat dosennya juga bilang gitu kalau kalian masuk program studi ini nanti ada ambil profesi, jadi ada profesinya gitu. Profesinya namanya perencana, dan di situ aku ngerasa oh jadi memang diarahkannya untuk profesi, tapi kebetulan aku mungkin untuk sekarang tidak ingin terlalu menekuni profesi itu gitu. Masih ingin belajar ya udah kita jalani aja, kalau emang harus belajar ya udah harus belajar. Sebenarnya untuk rencana saya ke depannya itu juga masih jalani aja karena memang apa ya, ikut kehendak Tuhan aja lah gitu. Istilahnya begitu. Ya, karena belum baru belajar ya di planologi ini ya. Ya, oke. Berarti tadinya karena berpikir dia bisa jadi suatu profesi yang mungkin juga berguna ya pada akhir-akhirnya. Apalagi penataan wilayah kota, banyak kota yang perlu ditata nih. Gitu ya kan? Ya. Nah, selanjutnya aku mau tanya ini, sebagai mahasiswa gitu kan. Sekarang mahasiswa dong ya kan. Gimana sih cara ngatur waktunya gitu kan. Salah satunya kita juga dituntut untuk belajar gitu kan. Gimana cara bisa mengatur waktu yang dengan kepadatan itu loh di dalam studi gitu kan. Gimana yuk? Mungkin atau udah mulai berat kah atau belum? Masih belum bisa didefinisikan. Ya. Oke. Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu itu dari SMP juga kan udah dari benar-benar kecil memang sudah banyak kesibukan, jadi memang udah harus atur waktu gitu ya. Jadi untuk sekarang ya paling seprioritasnya aja sih. Kalau aku tuh mengatur waktu tuh berdasarkan event-event mana yang harus prioritas tertinggi gitu. Misalnya prioritas tertingginya belajar. Terus kalau makan ya udah jalanin aja. Oke. Nah, kalau bagi Yohana itu seorang anak muda, generasi muda pada saat nanti itu perlukah menjadi seorang pemimpin? Bagaimana menurut? Perlu banget, terutama sekarang kan anak muda tuh lagi bener-bener semangatnya ya untuk ngejar organisasi, ngejar panitia, bahkan teman-teman aku juga banyak gitu. Jadi aku ngerasa memang sepertinya sekarang tuntutannya emang udah harus lebih dari yang lain gitu. Salah satunya di cara memimpin kita gitu. Kenapa perlu? Karena apa ya? Kan anak-anak muda kata kamu lagi ngejar nih gimana cara memimpin. Nah terus kenapa kira-kira perlu menurutmu? Iya. Mungkin kalau untuk anak muda sekarang ya, karena kan mereka mau kerja, jadi memang sekarang kan kerja kan dibutuhkan communication skill atau mungkin leadership skill kayak gitu-gitu kan. Jadi teman-teman yang sekarang anak muda yang memang sekarang ingin mencari pengalaman memang harus otomatis perlu untuk memimpin, karena banyak banget orang-orang yang udah jago mimpin tapi belum terlalu jago untuk mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran dia, mengkomunikasikan dinamika dari pemimpinan dia, dan itu kan jadinya hitungannya bukan jago memimpin, berarti jago ngebos aja gitu kan. Iya. Berarti perlu karena harus mengomunikasikan apa yang dia pikirkan gitu ya dengan segala ilmu yang dia punya gitu ya, untuk juga mengkoordinasikan semuanya gitu ya. Oke. Nah, berarti dalam hal ini kamu termotivasi dong ya untuk suatu hari nanti menjadi seorang pemimpin ya. Apalagi dengan latar belakang itu kan, belakang kamu sudah pernah mengalaminya, dan jangan-jangan makin tergerak tuh ya kan. Kita tunggu aja ya yuk. Jadi sekarang fokusnya belajar dulu tapi kan. Nah, Yohana punya nggak sih idola seorang pemimpin? Waduh, sepertinya belum ada ya. Belum ada ya. Kalau dipikir-pikir belum. Mungkin pemimpin yang ideal itu kan
kalau untuk seseorang yang sudah saya temui di kehidupan nyata mungkin belum, tapi pasti kita semua tuh punya pemimpin yang ideal dalam diri kita, yang mungkin sebelumnya kita lihat pemimpin kita sebelum terdahulunya belum gitu. Jadi mungkin kerasa juga kali ya, mungkin misalnya dalam suatu organisasi pemimpinnya mungkin kurang di bagian ini, nah nanti muncul di pikiran kita, oh berarti pemimpin yang aku mau itu harus begini. Nah itu sih mungkin kira-kira yang terpatri di dalam ingatanku tuh ya pemimpin yang secara idealnya aja gitu. Jadi belum ada nih sosok pemimpin ideal dalam pandangan Yohana. Oke. Nanti mungkin akan terus perbaikan gitu ya. Mungkin yang itu mungkin berkaca pada diri, jadi cerminan. Oke, berarti aku suatu hari nanti harus begini gitu ya. Jadinya nanti pemimpin idealnya Yohana sendiri. Oke. Nah tadi sekali lagi kita belajar untuk mendengarkan. Saya yakin pasti Yohana bisa terlibat, aktif, dan juga bisa mampu berkomunikasi dan bisa berjuang gitu kan di dalam hidup Yohana sendiri gitu. Tak lepas tadi dari orang tua ya kan, tadi bagaimana Yohana pasti seorang yang juga menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua. Apa sih nasihat dari papa mama nih yang Yohana ingat sampai sekarang tuh bisa memotivasi Yohana untuk sekarang lagi studi untuk menjalani kehidupan? Nasihat ya kira-kira ya. Kalau nasihat sih mungkin dari dua sisi kali ya. Kalau dari papaku tuh bilang udah coba aja. Jadi harus berani mencoba. Oke, ya. Kalau dari mama itu kedua orang tua aku tuh memang memberikan semua keputusannya baik lagi ke aku. Jadi mereka memberikan kepercayaannya. Jadi aku tuh jadi harus merasa punya responsibility yang lebih gitu. Jadi ngerasa oh ini semua berarti jadi tanggung jawab aku gitu, nggak boleh disia-siain gitu. Jadi kalau mama tuh selalu bilang udah kamu terserah kamu mau gimana, tapi pokoknya mereka tetap ingetin pokoknya jangan lupa tetap kalau ada komunitas Kristen gitu harus tetap aktif juga, harus tetap ikut andil juga gitu. Jadi itu yang masih aku pegang sampai sekarang. Oke. Berarti kalau papa itu berani mencoba sesuatu gitu ya. Kalau mama berarti memberi kepercayaan kepada Yohana dan mengingatkan pentingnya komunitas ya dalam khususnya komunitas Kristen yang akan mendorong Yohana untuk ya sama-sama bertumbuh lah ya, berjuang gitu ya. Oke, kayaknya kita udah selesai nih bahas kepemimpinannya. Semangat terus buat sekolahnya. Yohana punya ini nggak pesan apa gitu untuk anak muda zaman sekarang yang lagi semangatnya tadi untuk barangkali mau jadi pemimpin atau barangkali lagi lesu supaya bisa bisa terus berjuang gitu ya, atau gimana dia untuk memposisikan dalam sebuah keluarga gitu. Nah coba menggoyo. Buat teman-teman sekarang, teman-teman ya emang gila. Sobat media, mungkin kalau rasanya tuh memimpin itu susah gitu ya. Tapi kita semua di sini belajar sih. Aku juga belajar, Kak Citra juga belajar, kita semua juga belajar, dan memang proses belajar itu kan tidak ada hentinya. Jadi memimpin itu juga tentu saja juga tidak ada hentinya. Pasti kita juga ada naiknya, ada turunnya, dan itu memang hal yang biasa. Jadi teman-teman jangan takut untuk merasakan kalau memimpin itu mungkin memang susah, tapi ya sudahlah. Terus kalau yang buat tadi dalam keluarga ya, keluarga. Kalau dalam keluarga itu ya seperti semua keluarga lainnya memang kita perlu komunikasi, harus berani untuk bicara, berani untuk mengambil peran. Nah dari situ pasti akan terbentuk jiwa-jiwa kita untuk memimpin dalam keluarga dan dalam diri kita sendiri. Oke, terima kasih buat Yohana. Nah terakhir kita akan menutupnya dalam ini kutipan ya dari belajar kepemimpinan dalam keluarga. Saya bacakan.
Sekali lagi, seorang anak dapat belajar kepemimpinan mulai dari rumah. Ketika anak mampu mendengarkan didikan ayahnya, maka suatu saat kelak dia akan mampu mendengarkan suara dari pemimpinnya. Karena terlatih mendengarkan, ketika menjadi pemimpin pun dia masih mau mendengarkan orang-orang yang dipimpinnya. Dia menjadi pemimpin yang mendengarkan. Dia ditaati para pengikutnya karena telah terlebih dahulu mendengarkan mereka. Yuk, mari kita belajar kepemimpinan mulai dari keluarga dengan cara mendengarkan terlebih dahulu kepemimpinan yang dipimpin oleh orang tua kita. Oke, terima kasih. Sampai di sini kabar buku kita kali ini. Sampai jumpa di kabar buku selanjutnya. Saya Citra Dewi Syaan dan Saya Yohana, Puspaniti Sendiri Semono. pamit undur diri. Sampai jumpa.